Hai, apa kabar semuanya? One Review Indonesia kembali. Kali ini buat komparasi Redmi 8 dan Realme C3. Dari segi harga, kedua device ini nggak terlalu jauh berbeda. Redmi 8 yang saya pakai ini waktu itu saya beli di harga 1,8 juta di official store Xiaomi. Kalau Realme C3 ini variannya yang saya pakai adalah 3/32 GB. Saya belinya di harga 1,6 jutaan. Itu belinya di seller Tokopedia. Sedangkan kalau di official store-nya malah naik jadi 1,9 juta. Kurang tahu kenapa harganya sekarang malah jadi naik. Mungkin karena faktor dolar yang sekarang lagi naik juga. Kira-kira untuk HP di bawah 2 juta mana yang terbaik, atau kira-kira yang mana menurut Anda layak dibeli? Oke, kita lanjut sharing-sharingnya. Untuk urusan bodi, dari segi material kedua HP ini sama-sama menggunakan bahan plastik. Namun untuk finishing kedua HP ini memiliki karakter yang berbeda. Kalau Redmi 8 dengan finishing glossy dan kerasa agak licin waktu dipegang dan lebih mudah membekas sidik jari. Namun dengan finishing glossy kayak gini, bagian belakangnya bisa ditempel anti gores atau sejenis karbon atau semacam hydrogel begitu. Untuk Realme C3 bagian belakangnya punya tekstur garis-garis lekuk, jadi kayak ada grip-gripnya gitu. Enggak terasa licin dipegang dan enggak membekas sidik jari juga. Tapi karena ada grid-grid di belakangnya ini, jadi kita nggak bisa pasangin anti gores untuk di bagian belakangnya. Jadi masing-masing ada plus minusnya juga ya. Oh ya, untuk bodi Realme C3 ini lebih gede dari Redmi 8. Itu juga membuat faktor layarnya sedikit lebih besar dibandingkan dengan Redmi 8. Untuk urusan layar, kedua HP ini sudah kerasa cukup. Baik warnanya, tingkat brightness-nya, SDR keduanya udah kerasa tergolong cukup, apalagi untuk harga di bawah 2 juta ini. Keduanya mempunyai resolusi yang belum Full HD, namun menurut saya itu nggak terlalu jadi masalah. Jadi untuk keduanya ini masalah tampilan udah aman. Nah, masalah terbesar dari kedua HP ini adalah touch responnya yang kadang lambat, atau biasa disebut juga dengan touch delay, atau malah kadang kerasa nggak akurat pas lagi disentuh, apalagi di bagian samping-sampingnya gitu. Yang paling parah ya di Realme C3 ini. Misalnya kalau main PUBG, kadang untuk reload peluru atau mau isi darah gitu, kadang lama sekali responnya. Sampai harus berkali-kali disentuh baru bisa respon sesuai dengan apa yang kita sentuh. Dan ini adalah poin paling ngeselin dari HP ini. Kalau untuk produk lain, mungkin kalian yang udah pakai Realme C3 atau Redmi 8 bisa komen di bawah apakah kalian mengalami hal yang sama atau enggak. Siapa tahu cuma device yang saya pakai aja yang suka kerasa touch delay. Jadi yang suka bikin kesel itu kayak misalnya contoh kita mau klik setting gitu kan, harus jadi beberapa kali ini saya pakai smooth, dan smoothnya itu bisa ke ultra. Terus kita misalnya kita oke. Ini suka delaynya gitu, susah banget dipencet, jadi berapa kali harus bisa tuh. Jadi kalau kita setting gini terus kita mau pencet yang ini ya, tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kesel kan. Jadi kalau kita mencet ini nih kadang susah ngerespon, tuh baru kerespon udah berapa kali sentuhan. Itu aja. Untuk kamera, kedua HP ini sama-sama punya resolusi kamera utamanya itu 12 megapiksel. Terus ada satu kamera untuk depth sensor. Cuma Realme C3 ini ada kamera yang ketiga, itu gunanya untuk makro. Nggak perlu kita bahas lebih lama, kita langsung aja lihat ke hasil kameranya. Dari beberapa sampel foto yang saya ambil, saya dapat kesimpulan ini menurut saya ya. Kalau Redmi 8 ini bagus di cahaya atau di brightness, warnanya juga bagus. Namun kurang di ketajaman dan detailnya, serta kurang kalau ketemu yang kontras antara gelap dan cahaya gitu. Sedangkan untuk Realme C3 bagus di ketajaman dan detailnya juga bagus, kontrasnya juga bagus. Namun kurang bisa menyesuaikan dengan intensitas cahaya. Misalnya kalau di luar ruangan kerasa keterangan dan penuh dengan saturasi, sedangkan kalau di dalam ruangan justru agak gelap dan warnanya terlalu pekat.
Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Redmi 8 dan Realme C3. Kalau di Realme C3 dia bisa langsung zoom nih kayak gini 2 kali 4 kali. Kalau di Redmi 8 nggak bisa, jadi lensanya cuma fix gitu aja. Kalau masalah warna ini di sini memang lebih biru di Redmi 8 ya. Di Realme C3-nya kelihatan lebih coklat. Kalau dilihat dari layar nggak bisa jadi patokan yang mana yang lebih bagus atau pas warnanya. Nanti kita lihat di hasil editing yang mana akan ditulis mungkin di bawah. XDR-nya sama-sama mantap, cuma kalau untuk fokus si Redmi 8 ini dia tergantung objek yang bergerak atau yang kita shoot. Jadi ngikutin gitu objek. Sekarang kita coba jalan, kita lihat dulu yang mana yang lebih stabil di antara keduanya. Oke. Ini 1080p 30 fps. Kalau dilihat di viewfinder ya hampir sama aja sih stabilnya, nggak terlalu ada yang stabil banget atau enggak juga. Handlingnya sama dengan satu tangan ya. Tuh. Kita lagi di mana, bro? Sentul City ya. Nggak tahu kenapa nyasar jalan-jalan, tapi asik nih tempatnya. Oke. Halo, ini contoh perekaman video Redmi 8 dan Realme C3. Kalau di warna di video yang sekarang landscape ini, warna rumput di Realme C3 nya benar-benar kontras gitu, saturasinya tinggi banget. Kalau di Redmi 8 cenderung gelap, tapi kemungkinan di layar atau nanti kita lihat hasilnya di video. Kita coba jalan untuk video landscape-nya ini apakah stabil atau yang mana yang lebih stabil di antara keduanya. Kita coba jalan. Oke. Ini jalannya biasa aja ya. Nggak terlalu itu, dan handlingnya juga sama satu tangan. Ada bukit-bukit. XDR-nya memang kayaknya lebih mantap di Redmi 8. Kelihatan langitnya itu antara yang cerah, awan itu lebih kelihatan. Oke. Redmi 8 pakai MIUI 11 dengan base Android 9 atau Pie. Kalau Realme C3 pakai Realme UI versi 10 dengan base Android 10. Untuk chipset Redmi 8 pakai Snapdragon 439 dengan pilihan RAM 3 atau 4GB. Kalau Realme C3 pakai MediaTek Helio G70 dengan variasi RAM yang sama 3 dan 4GB. Soal performa, kalau dites AnTuTu benchmark, Redmi 8 dapat skor total di 94 ribuan. Kalau Realme C3 dapat skor 177 ribuan. Wih, jauh banget nih, hampir 2 kali lipatnya. Bahkan kalau di compare dengan Realme 5 atau Redmi Note 8 yang dapat skor AnTuTu di 160 ribuan. Kalau masalah kencang-kencangan, MediaTek Helio G70 ini lebih kencang dari Snapdragon 665. Kita tes lagi di Geek Benchmark. Kalau MediaTek Helio G70 ini, dapat skornya bisa 2 kali lipat dari Snapdragon 439. Tapi itu kalau kita tesnya di awal ya, di starter. Gimana kalau kita tes secara panjang nih, lama, pakai CPU throttling? Hasilnya masih tetap unggul di Helio G70. Cuma suhunya tentu lebih panas dari Snapdragon 439. Saya lihat sendiri ini di AnTuTu kok bisa nyampe ke 70 gitu. Tapi menurut saya ini nggak terlalu akurat, cuma kurang tahu juga ya. Kalau saya rasa-rasa aja nih di tangan itu kisarannya paling ya cuma di 50 derajatan, nggak sepanas itu. Karena kalau udah 70 derajat Celcius itu tentu udah nggak enak lagi ya buat dipegang. Tapi bisa juga sih bagian dalamnya yang panas, tapi bagian luarnya enggak karena ada kebungkus casing. Ya kurang tahu juga deh detailnya gimana. Yang jelas segitu. Kita tes main game PUBG Mobile. Redmi 8 ini dapat settingan paling tinggi di graphic balance dan frame rate medium. Kalau yang untuk low-nya dapat grafik di smooth dan frame rate medium juga.
Sayangnya saya lupa ngerekam atau ngefoto waktu saya nyeting grafik di Redmi 8 ini. Kalau Realme C3 dilihat dari skor benchmarknya udah jelas dapat settingan. Kalau untuk di grafik itu paling tingginya di HD dan frame rate yang high. Sedangkan untuk grafik yang smoothnya dia dapat frame rate di ultra. Nah, yang justru kebalik malah di COD Mobile. Redmi 8 dapat grafik di very high dan frame rate high. Sedangkan Realme C3 malah dapat di grafik paling tinggi itu di low medium aja. Entah kenapa mungkin Helio G70 ini belum dapat update dari developernya. Kalau untuk Mobile Legends keduanya sama-sama di mode HFR dan dapat grafik yang tinggi. Untuk kapasitas baterai kedua HP ini sama-sama udah 5000 mAh. Redmi 8 udah disupport dengan quick charger 3.0, namun sayangnya di paket pembelian sama kayak Redmi 8 itu cuma dapat charger yang 10 watt aja. Oh ya, kalau Redmi 8 ini udah pakai USB Type-C untuk bagian chargingnya. Kalau Realme C3 masih pakai micro USB. Kenapa harus ada begitu ya? Kalau untuk harga di bawah 2 juta sih saya masih maklum. Kenapa Realme masih ngasih micro USB? Terus kalau untuk Realme C3 ini juga udah nggak disupport dengan quick charger 3.0 atau PUC yang ala-ala Oppo atau Realme gitu. Jadi kecepatan ngecasnya cuma mentok di 10 watt aja. Mau charger yang lebih ngebut pun tetap aja kecepatan chargernya mentok di 10 watt aja. 10 watt, iya benar. Untuk lama pengecasan kedua HP ini saya tes masing-masing pakai charger yang 10 watt atau yang bawaan. Kalau 30 menit itu dapatnya di 23 ke 25%. Kalau 1 jam itu dapat di 46 sampai 48%. Kalau buat ngecas sampai full itu perlu waktu 3 jam 10 menit, kadang 3 jam pas, kadang 3 jam lebih dikit aja, karena kadang-kadang tergantung dipakai atau enggak waktu kita main lagi ngecasnya. Kalau Redmi 8 ini dipakai cas yang 18 watt itu akan ngurangin durasi casnya sekitar 30 sampai 40 menit. Terus untuk konsumsi daya, contohnya kalau kita main PUBG di koneksi WiFi di settingan Smooth Ultra itu 1 jam bisa berkurang di 14 sampai 16%. Kalau dipakai nonton YouTube 1 jam bisa berkurang 8 sampai 10%. Yang jelas kalau kedua HP ini saya ngerasa aman banget buat dipakai seharian. Itu juga beda-beda ya, tergantung settingan layar, volume, terus juga koneksi juga paling nentuin sinyalnya stabil, bagus atau enggak juga. Saya sendiri nggak pernah kehabisan baterai selama pemakaian 1 hari penuh buat kedua HP ini. Ya paling nggak 1,5 hari sampai 2 harian baru kerasa habis. Jadi kalau untuk masalah baterai kedua HP ini sama-sama kuat, sama-sama tangguh dan sama-sama bisa diandalkan. Jadi menurut saya Redmi 8 ini nggak upgrade dari Redmi 7 tahun lalu. Sampai saya bingung sendiri nih, upgrade-nya itu di mana selain namanya aja. Kalau saya coba bandingin performanya dan dari skor benchmarknya lebih unggul Redmi 7 dari Redmi 8. Contoh di PUBG, kalau Redmi 7 dapat settingan smooth high, kalau di Redmi 8 dapat settingan smooth medium. Untuk hasil kamera juga nggak lebih baik Redmi 8 dari Redmi 7, malah lebih bagus Redmi 7 ini SDR-nya, warnanya, dan detail dan ketajamannya lebih baik dibandingkan dengan Redmi 8. Ini contoh perekaman video Redmi 7 dan Redmi 8 di resolusi 1080p 30 fps. Kita coba jalan, kelihatan yang mana yang lebih stabil. Kalau di viewfindernya keduanya kelihatan sama,
Cuma ini pengaruh layar atau memang dari hasil warna. Kalau Redmi 7-nya lebih tinggi saturasinya, jadi warnanya itu lebih kontras dibanding Redmi 8. Semoga nggak kena copyright ya lagu-lagu yang ada di sana. Kalau dilihat di sini lumayan stabil sih. Oke. Cuma nggak tahu, nanti kita coba lagi. Lihat di hasil finalnya. Oh iya, ini Redmi 7 dan Redmi 8 sampelnya masih di resolusi 1080p 30 fps, karena yang 4K kalaupun ada atau 60 fps nya udah pasti goyang. Kita lihat fokusnya lebih cepat yang mana ya. Kita coba deketin objek. Oke, sama-sama cepat sih, sama. Kalau untuk Realme C3 ini jauh lebih upgrade dibandingkan Realme C2 tahun lalu. Jadi kesimpulannya, menurut saya kedua HP ini udah tampil maksimal untuk di harga low end ini. Dan keduanya sama-sama bagus, tinggal kalian tentukan aja mana yang paling cocok buat Anda. Kalau saya pribadi, saya lebih pilih Realme C3. Tapi kalau boleh saya pilih di luar ini, maka saya akan pilih aja secondan Redmi Note 8 yang harganya di 1,6 sampai dengan 1,8 jutaan. Oke, sekian dulu untuk video komparasinya antara Realme C3 dan Redmi 8. Mohon maaf jika ada salah kata, salah info, atau salah gambar dan video yang saya tampilkan di video ini. Like aja 1 kali kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja 2 kali. Ingat 2 kali ya. Kalau nggak suka dengan video ini. Saya Ori dari One Review Indonesia pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.